Memiliki tempat tinggal dan area bisnis adalah impian semua orang. Perlu waktu bertahun-tahun untuk bisa mendapatkan apa yang Anda idamkan itu. Namun, apa jadinya jika tempat tinggal atau area bisnis Anda mengalami kebakaran? Pasti sangat menyedihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang asuransi properti. Next. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Muhammad Hilmi Fibrian dengan NIM akhir 085. Lalu Farida dengan NIM akhir 049. Dan saya sendiri Khairunisa Salsabila dengan NIM akhir 071. Next. Yang pertama yaitu pengertian asuransi properti. Asuransi properti adalah jenis perlindungan atau proteksi terhadap aset properti seperti rumah, apartemen, dan perkantoran. Tujuan utama dari penggunaan asuransi jenis ini adalah mengantisipasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kejadian tidak diinginkan yang menimpa properti. Next. Lalu selanjutnya yaitu tujuan asuransi properti. Yang pertama yaitu proteksi bangunan beserta isinya. Asuransi properti sendiri memberikan jaminan perlindungan kepada rumah atau hunian Anda miliki beserta isinya. Aset properti Anda akan mendapatkan jaminan perlindungan dari berbagai risiko kerusakan akibat kebakaran, bencana alam, dan penyebab kerusakan lainnya. Hal ini dapat diperluas dengan jaminan atas risiko kehilangan akibat pencurian atau tindakan kejahatan lain, serta jaminan atas risiko dari gangguan lainnya. Yang kedua yaitu mengganti properti yang mengalami kerusakan. Asuransi properti memberikan penggantian biaya akibat kerusakan atau kehilangan atas properti Anda. Syarat penggantiannya adalah bahwa kerugian tersebut tidak terjadi atas kelalaian Anda sendiri atau sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian. Next. Lalu selanjutnya yaitu manfaat asuransi properti. Yang pertama yaitu mengganti kerugian. Kerugian finansial yang dialami dapat diantisipasi. Berbagai jaminan juga bisa didapatkan tentunya dengan klaim yang dapat diterima oleh perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu terhindar dari gangguan finansial. Bagi pemilik asuransi properti, maka kerugian finansial dapat diminimalisir. Yang ketiga yaitu nilai properti stabil. Nilai properti akan tetap dalam kondisi stabil karena jika terjadi kerusakan, maka pemilik asuransi dapat melakukan klaim asuransi, sehingga kerusakan dapat ditanggung oleh asuransi properti. Yang terakhir yaitu terhindar dari risiko tuntutan hukum. Salah satu manfaat asuransi properti secara umum yang lain bila mendaftarkan diri sebagai nasabah adalah mendapatkan perlindungan dari tuntutan hukum bila suatu hari nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Next. Selanjutnya ada produk asuransi di Indonesia. Yang pertama ada Allianz. Rumahku Plus adalah salah satu polis asuransi yang ditawarkan oleh Allianz. Dengan polis ini, nasabah bisa mendapatkan ganti rugi atas kerusakan aset bangunan hingga 20 miliar rupiah. Nilai yang fantastis dan tinggi untuk sebuah perlindungan terhadap aset nasabah. Selain itu, ada juga biaya akomodasi sementara serta santunan meninggal dunia. Salah satu syarat untuk mendapatkan asuransi ini adalah properti berbentuk rumah yang tidak lebih dari 3 lantai. Selanjutnya ada Sinarmas, asuransi properti yang bisa dipilih untuk proteksi properti. Ada Sinarmas Ruko yang memang diperuntukkan bagi pemilik ruko dengan manfaat ganti rugi atas risiko PSAKI. Polis ini juga menanggung harta benda yang ada di dalam bangunan yang kamu asuransikan. Untuk aset hunian ada Simas Rumah Hemat Plus dengan manfaat yang tidak jauh berbeda dengan asuransi untuk ruko. Lalu ada ACA. Saat memilih asuransi properti ACA, nasabah bisa memilih ACA Rumah Idaman yang menanggung rumah tinggal. Manfaat yang diberikan oleh asuransi dari ACA sangat lengkap seperti mengikuti PSAKI. Nasabah juga bisa mempertimbangkan ACA Asuransi Alris yang menanggung gedung perkantoran dan kantor pabrik. Jika memang butuh kedua pilihan, nasabah bisa membeli kedua polis tersebut. ACA menyediakan 5 polis, diantaranya ada asuransi kebakaran, asuransi pencurian dan pembongkaran, asuransi rumah idaman, asuransi semua risiko properti, asuransi gempa bumi Indonesia. Lalu yang keempat ada Adira. Polis asuransi yang ditawarkan adalah untuk melindungi tempat usaha kecil dan menengah atau UMKM. Lalu ada Afris melalui polis properti Alris. Keunggulan polis Afris properti Alris adalah
menanggung segala jenis properti, mulai dari rumah, kantor, pabrik, hingga tempat usaha. Hanya saja manfaat asuransi yang diberikan Avis cukup standar, yaitu ganti rugi atas risiko kerugian mengikuti standar PSAKI. Lalu ada juga BRINS dan AIG. Itu adalah 7 rekomendasi produk asuransi properti di Indonesia. Pada intinya, semua asuransi properti baik guna melindungi properti kita. Tinggal dalam memilih, nasabah bisa sesuaikan dengan kondisi, keinginan, kebutuhan, dan kemampuan. Lalu di sini ada mekanisme klaim asuransi properti. Yang pertama itu menghubungi perusahaan asuransi, lalu pemberitahuan detail informasi oleh nasabah. Ini bisa berupa kerugian apa saja yang ditanggungnya, yang dideritanya. Lalu ada investigasi lapangan oleh petugas. Selanjutnya ada verifikasi data dan dokumen. Lalu untuk tahap selanjutnya menghitung total kerugian properti. Dan yang terakhir adalah klaim asuransi yang dibayarkan kepada nasabah. Selanjutnya, kajian matematika aktuaria yang terkait. Yang pertama, untuk menentukan probabilitas waktu terjadinya kerusakan properti. Tahap yang pertama ini menentukan probabilitas selang waktu diskrit antara waktu penerbitan asuransi dengan waktu terjadinya kerusakan properti dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan T ini adalah merupakan periode asuransi dan F, R besar, R kecil ini merupakan fungsi risiko. Fungsi risiko dalam hal ini merupakan fungsi risiko dari kejadian atau bencana yang bisa menyebabkan kerusakan pada properti yang dijaminkan. Yang kedua, untuk menentukan fungsi manfaat. Fungsi manfaat merupakan fungsi yang diperoleh berdasarkan manfaat asuransi yang akan dibayarkan kepada pemegang polis ketika terjadi kerusakan terhadap properti yang diasuransikan dengan rumus sebagai berikut. Yang ketiga, menentukan fungsi anuitas premi. Penentuan fungsi anuitas premi ini digunakan untuk menentukan nilai aktuaria sekarang dan sekarang dari anuitas premi dengan rumus yang bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, untuk menentukan nilai aktuaria sekarang dari fungsi manfaat asuransi. Nilai aktuaria sekarang dari fungsi manfaat asuransi diperoleh untuk mencari ekspektasi dari fungsi manfaat. Rumus untuk memperoleh nilai aktuaria sekarang dari fungsi manfaat asuransi adalah sebagai berikut. Yang kelima, untuk menentukan nilai aktuaria sekarang dari fungsi anuitas premi. Nilai aktuaria sekarang dari fungsi anuitas premi diperoleh dengan mencari ekspektasi dari fungsi anuitas premi. Rumus untuk memperoleh nilai aktuaria sekarang dari fungsi anuitas premi adalah sebagai berikut. Yang terakhir atau keenam, menentukan anuitas premi. Besarnya premi asuransi diperoleh dari perbandingan antara nilai aktuaria sekarang dari fungsi manfaat asuransi dan nilai aktuaria sekarang dari fungsi anuitas premi. Secara matematis, cara memperoleh besar premi asuransi adalah dengan rumus sebagai berikut. Kesimpulan yang bisa diambil adalah asuransi properti adalah jenis perlindungan atau proteksi terhadap aset properti seperti rumah, apartemen, dan perkantoran. Tujuan utama dari penggunaan asuransi jenis ini adalah mengantisipasi kerugian finansial yang diakibatkan oleh kejadian tidak diinginkan yang menimpa properti seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, hingga kerusakan akibat kejadian huru-hara oleh pihak tidak bertanggung jawab. Asuransi properti memiliki dua jenis asuransi, yakni asuransi rumah dan asuransi bisnis. Asuransi properti erat kaitannya dengan pembayaran premi. Dalam kajian matematika yang terkait, besar nilai premi dari asuransi properti bisa dihitung berdasarkan perbedaannya yang terletak pada probabilitas kejadian yang mempengaruhi kerusakan properti. Untuk ide penelitian, asuransi properti penting untuk perlindungan rumah, namun pada nyatanya masih cukup banyak yang mengabaikan dalam penggunaan asuransi properti guna melindungi properti mereka. Padahal cukup banyak manfaat yang kita bisa dapatkan. Beberapa contoh kecil seperti memberikan rasa aman,
tentang aset rumah beserta isinya dari risiko tak terduga, kemudian biaya premi yang tergolong murah, kemudian apabila terjadi sebuah insiden yang tidak diinginkan dan menyebabkan kehilangan tempat tinggal, nasabah asuransi properti akan mendapatkan tempat tinggal sementara dan beberapa manfaat yang lainnya. Ide penelitian berupa penyebaran informasi secara luas tentang pengenalan ulang asuransi properti, menyampaikan pentingnya asuransi properti, kemudian memberikan edukasi berupa pengalaman dari orang yang pernah ikut ataupun belum ikut dari asuransi properti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Dan tak lupa memberi gambaran nilai premi yang harus dibayarkan. Perhitungan nilai premi memperhatikan beberapa faktor terkait seperti properti apa saja yang dijaminkan, kemudian penggunaan propertinya, serta faktor lain yang relevan. Ide penelitian singkat ini diharapkan bisa memperkenalkan kembali secara lebih luas dan informasi lebih lanjut kepada masyarakat agar bisa mempertimbangkan kembali untuk mengasuransikan properti yang mereka miliki. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.